Fakta manusia guru mursyid. Bab 6 Guru Mursyid. Pada bab-bab sebelumnya kita telah banyak berbicara tentang apa yang disebut guru mursyid, di mana seseorang yang ingin pergi ke jalan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mengajar kepada guru-guru hakiki dan makrifat lagi mursyid. Pengertian kebenaran dan makrifat sudah dibahas bersama di bab-bab sebelumnya, namun kita belum menyentuh bagaimana kiat-kiat menentukan seorang guru adalah mursyid. Adapun guru yang bernama adalah manusia atau okultisme yang mengajarkan seseorang dalam satu pengetahuan dan guru ini akan menyampaikan tips atau metode tentang pengetahuan tersebut. Dalam membahas guru hakiki dan makrifat, maka orang yang mengajar murid-muridnya akan memberikan tips, cara dan aturan sesuai dengan pengalamannya dan jalan yang ia pelajari kepada murid-muridnya untuk berlatih, untuk mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah SWT dan juga di mata manusia alam. Adapun yang disebut mursyid adalah ilmu atau pengalaman yang dilalui oleh seseorang yang adalah seorang guru dan itu benar-benar mengetahui dalam segala bidang ilmu dan pengalaman bahwa ia telah menggali dirinya sendiri tanpa diambil dari pendapat orang lain, cerita orang lain atau dari bahan bacaan yang kemudian ditafsirkan menurut pikirannya sendiri tanpa bersandar pada laduni. Biasanya guru-guru yang mursyid terdiri dari seseorang yang memiliki martabat tinggi dalam ilmu hakiki dan makrifat, karena selama kuliah sebelumnya, seseorang yang adalah seorang guru sudah mengalami pengalaman mengajar laduni, yang sebagian besar merupakan pengetahuan laduni untuk membahas hal-hal pengetahuan gaib yang jauh dari tingkat pencapaian pemikiran manusia. Dengan kata lain, guru mursyid dapat didefinisikan secara total yaitu orang yang mengajar murid-muridnya dari pengalaman ilmu yang ia alami sendiri baik di alam hakiki maupun di alam makrifat. Dia tidak pernah meniru orang lain, dia tidak pernah tertarik dengan cara orang lain, tetapi dia meneruskan ilmunya sesuai dengan pengalaman yang dia alami selama pelatihan pengetahuan dasar dan makrifat dengan mantan gurunya. Guru-guru yang berpengalaman ini terdiri dari seorang guru yang lulus oleh guru aslinya untuk mengajar kepada murid-murid barunya, sehingga hubungan antara rantai jalan dan makrifat tidak mungkin terhubung dari guru asli ke Nabi SAW. Tidak pantas bagi orang yang mengajarkan ilmu hakiki dan makrifat untuk mengajar orang lain tanpa izin gelar dari guru aslinya. Selain itu, pengakuan gelar juga dapat diperoleh jika seseorang akan menjadi guru melalui laduni di mana dalam laduni, seseorang diakui untuk memungkinkannya mengajar orang lain dari salah satu atau keduanya, Nabi Haidir, Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan laduni kemudian harus disampaikan kepada guru asli yang zahir dan dikonfirmasi olehnya. Dengan pengakuan untuk menyebarkan kiat-kiat pengetahuan ini, seseorang dapat dianggap sebagai guru mursyid. Untuk menentukan guru mana yang mursyid, adalah tanggung jawab seseorang yang akan menjadi murid untuk penelitian pertama akan gerak galur atau titihan tarikat terlebih dahulu dan menentukan bahwa jalan pulat benar-benar bermata rantai dan memiliki hubungan dari satu guru ke guru lainnya, dari satu wali Allah ke wali Allah lainnya, kepada para sahabat dan Rasulullah sendiri. Perlu diingatkan sekali lagi bahwa sebuah tarikat yang tidak ada hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, maka jalan tarikat tersebut adalah semacam tarikat palsu atau tiruan yang palsu dan tidak bernyawa. Karena tarikat semacam ini tidak memiliki saluran kepada Rasulullah, sehingga sesat dan tidak berakar. Dengan demikian, jenis tarikat seperti itu bisa disebut tarikat iblis dan tentu saja tujuan kematian dari amal asli seorang calon siswa untuk mempersatukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyimpang jauh jika jatuh ke lembah tarikan. Untuk guru yang muridnya akan mengajar murid-muridnya dengan cara yang teratur dari tingkat ke tingkat, dari satu martabat ke satu martabat. Selain itu, seorang guru mursyid akan mengikuti perkembangan pengetahuan murid-muridnya setiap saat dan mampu menjelaskan nur tajalli, ser, sirusir dan tawasul yang diterima murid-muridnya melalui laduni. Hal ini jelas dijelaskan dari satu aspek ijtihad yang lain, berdasarkan pengalaman hakiki dan makrifat ilmu yang ia lalui dan alami sendiri selama pelatihan sebelumnya dengan guru aslinya yang juga seorang mursyid. Mulai dari guru-guru yang mursyid, tidak terlihat dari segi fisik kedudukannya, banyaknya ilmu syariat, panjang sorbannya, warak, karakternya, banyak kitab-kitabnya, air jernih wajahnya, tanda hitam di dahinya, sopan santun kaumnya dan sebagainya. Tetapi harus dilihat dari segi tingkat pengetahuannya.
Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak dari mereka adalah mursyid yang menyelimuti pengetahuannya, merahasiakan pengetahuannya. Terkadang orang tidak tahu itu adalah mursyid dengan martabat tertinggi. Seperti yang dikatakan pujangga. Jangan pernah Anda melihat pakaian seseorang yang menandakan bahwa mereka terdiri dari orang-orang cerdas, tunjangan atau keturunan yang baik, karena bahkan ketika mengenakan kain sutra dan berlian-berlian, kera juga kera. Oleh karena itu, mereka yang mencari ilmu hakiki dan makrifat harus mencari dan mengklaimnya dengan guru-guru mursyid, meskipun mereka adalah orang miskin yang tercela, seorang pria bertubuh gila, orang yang bertubuh bodoh baik dari rakyat atau raja, apakah tempatnya di masjid atau di pinggir jalan atau di kota atau di hutan. Singkatnya, pelajari ilmu ini di mana-mana asalkan dari seorang guru mursyid. Singkatnya, perilaku dan rasa temperamen seseorang tidak boleh digunakan sebagai tongkat pengukur untuk digunakan sebagai formula bagi sifat absolut kemurtadan seseorang, belum tentu orang bodoh itu tidak saleh, belum tentu orang jahat, belum tentu. Sejauh yang harus. Karena ilmu gaib dan syahadat merupakan ilmu aneh yang sulit diterima oleh pikiran seorang manusia, dan banyak tingkah laku yang ditunjukkan oleh mereka yang menguasai ilmu gaib dan syahadah jauh dari tingkat kekuatan otak manusia dan normalitas masyarakat sekitarnya. Sebagai pelajaran terdekat, bagaimana Musa mencari dan mempelajari gaib dengan Nabi Khidir, Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah menceritakan kepada kita beberapa peristiwa yang terjadi. Untuk menemukan di mana Nabi Khidir tinggal adalah hal yang aneh bagi kami. Musa diperintahkan untuk berjalan di sepanjang tepi Laut Merah dan harus berjalan dan terus berjalan sampai ikan kering yang menjadi persediaan makanannya hidup kembali dan terjun ke laut. Jika Anda berpikir dengan otak bagaimana bisa ikan mati hidup kembali. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus mencari seorang guru, hal tersebut telah memunculkan sesuatu di luar akal manusia dan hal ini membuktikan tingginya teknologi ilmu gaib dan syahadat, di mana menemukan seorang guru telah mencapai titik yang menyulitkan pikiran manusia. Ada apa dengan ilmunya? Ingatlah bahwa jarang ditemukan seorang guru yang religius dan mursyid dalam pengetahuan tentang fakta dan mursyid. Jika Anda menemukan itu guru yang baik, tetapi jika Anda tidak bertemu dengan guru yang sifatnya di atas, maka cukup bagi Anda untuk menemukan guru mursyid makrifah sejati lainnya. Adapun di antara atribut dan kondisi guru mursyid. Seorang guru sering menggunakan Al-Quran sebagai bukti. Menggunakan hadits qudsi dan hadits Nabi sebagai cadangan. Menggunakan kiat-kiat kata dari guru-guru mursyid. Menggunakan kias dan ijtihad laduni dari pengalamannya. Adapun kondisi karakter dan temperamen yang sering ditunjukkan guru mursyid terhadap murid-muridnya di antaranya adalah sebagai berikut. Biarkan seorang guru mengajar murid-muridnya dengan jujur dan tulus. Seorang guru pandai memilih dan memandang murid-muridnya yang ingin diberikan ilmu penting. Seorang guru tidak iri pada murid-muridnya. Seorang guru tidak akan menyembunyikan pengetahuannya yang layak diterima murid-muridnya jika diminta. Seorang guru harus mengatakan kepada murid-muridnya pesan kebenaran dan kebenaran. Seorang guru tidak menggunakan murid-muridnya untuk keuntungannya sendiri. Seorang guru harus selalu berdoa kepada murid-muridnya agar Allah mendapat berkah Allah, berkah dan keridaan Allah di dunia ini dan akhirat. Biasanya bahkan guru yang mursyid tidak pernah meninggalkan syariat dalam hidupnya, ia akan hidup seperti orang banyak. Tetapi dalam hal ini jangan dilihat dan sudut ini saja, tetapi juga harus dilihat ke arah lain. Alasan status martabat antara satu manusia dengan manusia lainnya berbeda dan sulit dijelaskan dalam postingan ini. Anda seorang sirullah, tanggung jawab yang diasumsikan, identifikasi diri dari kewajiban, makrifat adalah cara yang sebenarnya. Tidak ada kehidupan yang tidak mati, kematian adalah hayalan, hanya saja kita mengubah alam, tanggung jawab tidak dilupakan. Tidak ada yang nyata hanya Tuhan, sifat sejati yang terungkap, tidak ada kematian yang tak terbendung, hanya saja kita harus kembali. Kota Baru 30 November 19